selamat siang. Apa kabar hari ini? Siang Kak, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Tadi sebelum kesini udah sempat makan belum? Udah sih, tapi cuman sedikit. Gak apa-apa, yang penting udah ada isinya. Terus kesini tadi pakai apa? Jadi pakai motor sih. Pakai motor. Oh iya, aman gak jalan kehujanan kah atau macet apa gimana di jalannya tadi? Aman kok, cuman ya biasa agak macet dikit. Oke, karena di kota ya jadinya macet. Iya, emang biasanya jam segini tuh emang begitu. Oke, makasih ya udah nyempatin waktunya untuk datang ke sini. Sebelumnya kita mulai santai aja ya di sini ya. Anggap aja kita lagi kayak ngobrol biasa aja, jangan dibawa tegang, jangan dibawa deg-degan gitu. Udah santai ya, santai. Jadi sebelum saya memperkenalkan diri nih, bisa perkenalkan diri ulang nggak? Nama kamu itu siapa? Dan dari mana gitu? Halo Kak, sebelumnya perkenalkan namaku Andina Alza. Aku asli aku dari Riau, tapi kebetulan aku tinggal di daerah Karangantu, Perelangan situ. Untuk aku ya semester 1 jurusan manajemen pendidikan Islam. Oh, masih semester 1 ya? Iya. Oke. Tadi dari mana? Dari Karangantu. Karangantu. Oke, jadi saya gantian ya. Perkenalkan, nama saya Asih Purnama. Di sesi ini saya akan menemani kamu mengobrol atau diskusi santai tentang apa yang kamu alami, terutama soal perkuliahan. Karena kan tadi kamu bilangnya kamu masih semester 1 ya. Jadi kamu bisa ngobrol santai atau diskusi bersama saya gitu. Sebelum mulai aku mau jelasin dikit nih, kalau semua yang kamu ceritakan di sini sifatnya rahasia, aman. Jadi percakapan kita atau obrolan kita itu cuma ada di sini aja. Kita atau saya pribadi, saya nggak bakal bilang keluar, even ke orang tua saya, ke teman saya, bahkan ke teman dekat saya nggak akan ya. Jadi kamu bisa cerita dengan jujur dan senyaman mungkin tanpa takut dihakimi. Di sini di obrolan kita ini nggak ada jawaban yang benar ataupun salah. Kamu bebas juga kok mau cerita sejauh mana selagi kamu siap. Jadi sih kalau misalkan kamu belum siap untuk cerita, kamu nggak apa-apa. Tapi selagi kamu siap dan mau, tenang aja, cerita kamu itu nggak bakal sampai keluar ya. Nanti kalau ada di bagian yang bikin kamu kurang nyaman, kamu boleh bilang kayak, Kak berhenti dulu ya sebentar gitu, nggak apa-apa, bilang aja. Jangan sampai kamu cerita tapi kamu merasa nggak nyaman. Sedikit info aja, jadi yang tadi tuh semua yang kamu ceritakan di sini sifat rahasia, jadi kamu nggak perlu takut atau sungkan gitu ya. Sebagai pembukaannya, aku pengen tahu dulu nih, gimana sih perasaan kamu dalam menjalani perkuliahan sebagai mahasiswa 1 yang udah mau menaiki semester 2? Jujur ya Kak, emang rasanya tuh beda banget sama SMA. Oke. Nah, jadi kayak kita tuh Mungkin sebelum kita masuk ke yang lebih inti, sebagai awalan dulu nih, saya pengen tahu gimana sih perasaan kamu menjalani perkuliahan dari awal maba sampai kamu udah mau masuk semester 2 ini. jujur banget ya Kak, emang beda rasanya tuh, kayak beda banget sama pas SMA.
Hmm, beda. Boleh diceritain nggak bedanya itu di bagian mana yang paling kerasa? Kalau di SMA kan kayak masih sering diarahkan gitu kan. Sekarang tuh kayak dilepas gitu aja, tugas banyak, deadline-nya mepet. Terus kayak dosen juga nggak terlalu bisa menjelasin detail, jadi kita ya pintar-pintar aja. Jadi kamu ngerasa kayak harus mandiri nih, sementara tuntutannya juga masih besar ya. Kalau di SMA kan kita masih bisa kayak ibu gurunya nih ngejelasin nih, oh kita paham apa yang harus kita kerjain. Nah selagi pas awal kita kuliah itu dosen cuma ngejelasin A sampai B, jadi kita harus cari C sampai Z nya gitu ya. Gitu. Oke, wajar banget sih kalau kamu ngerasa kayak gitu, apalagi masih semester 1. Terus perasaan yang paling sering muncul belakangan ini tuh perasaan apa sih? Cemas sih, kayak takut nggak bisa ngikutin pelajaran aja, takut tertinggal gitu. Oke, cemas karena takut gak bisa ngikutin perkuliahan ya. Iya, apalagi kalau lihat teman-teman kayak semuanya paham gitu, sementara aku ngerasa tertinggal sendiri, kadang diem gitu. Kok mereka semua paham, sedangkan aku sendiri kayak kok mereka bisa secepat itu paham, dan aku kayak yang ngangong, aku sendiri diem gitu. Kayak kalau boleh jujur, biasanya pikiran apa yang muncul waktu kamu lihat teman-teman kamu kelihatan paham? Misalkan dosen ngejelasin nih, mungkin kamu merhatiin, oh si ini paham, si itu paham. Pikiran apa yang saat itu muncul di pikiran kamu, itu pikiran apa? Yang ngeliat teman-teman kamu paham gitu, pikiran apa yang muncul? Aku sih ngerasanya kayak aku mikir, kok aku beda banget sih dari yang lain, jangan-jangan aku salah jurusan nih, aku salah ngambil keputusan gitu, ngambil jurusan ini. Jadi ada pikiran bahwa kamu mungkin gak sepintar mereka atau bahkan salah jurusan. Iya kak, itu sering banget sih aku pikirin. Waktu pikiran itu muncul, apa yang biasanya kamu rasain di badan atau di perasaan? Rasanya itu kayak jantung deg-degan tiap kali ada tugas, apalagi kalau tugas deadline-nya mepet. Kadang jadinya tuh jadi suka males buka materi doang, suka nunda tugas, ya bisa ngerjainnya Mepet deadline. deadline. Oke, jadi ketika pikiran itu muncul, kamu jadi cemas, lalu akhirnya menghindar dari tugas ya. Gak apa-apa, hal begitu tuh gak apa-apa. Yang penting kamu sadar sama pola itu. Kita pelan-pelan. Aku mastiin dulu nih dari cerita kamu, sepertinya kamu tuh lagi menghadapi, bukan karena kamu gak mampu. Hal yang kamu hadapi sekarang ini bukan karena kamu itu gak mampu, tapi karena kamu sedang lagi beradaptasi. Kamu setuju nggak kalau ini memang masa transisi yang berat? Iya sih kak, mungkin aku terlalu keras aja kali ya sama diri sendiri. Nah betul, karena kenapa disebut masa transisi itu kan dari yang awalnya kita disuapin, jadinya pas awal kuliahan itu jadi kita mau makan sendiri nih, agak berat dong. Yang awalnya disuapin kita jadi makan sendiri. Oke. Sebelumnya terima kasih udah mau jujur, itu langkah yang awal dan langkah yang sangat penting. Nanti di sesi ini kita bakal coba lihat bareng-bareng nih
pikiran-pikiran yang bikin kamu cemas tadi, lalu kita cari solusinya supaya pikiran tuh lebih realistis dan nggak bikin kamu makin tertekan. Oke, sekarang kita coba lebih fokus ke pikiran yang sering muncul di dalam pikiran kamu dulu ya. Aku pengen kamu ingat satu kejadian terakhir di kampus yang bikin kamu ngerasa cemas atau kepikiran, yang belakangan-belakangannya sering kamu rasain, itu apa? Ada sih, waktu aku telat ngumpulin makalah. Oke. Dari situ aku deg-degan banget, takut dimarahin dosen gitu. Itu dan waktu dosen, kadang ada juga waktu dosen jelasin materi terus teman-teman kayak ngerti semua, sedangkan aku ya pelongo sendiri. Oke, berhenti di situ sebentar. Di momen itu, sebelum kamu ngerasa cemas atau apapun itu, pikiran yang pertama muncul di kepala kamu itu apa saat kamu merasa cemas saat itu? Pikiran yang pertama kali muncul tuh kayak, aku kenapa sih nggak pinter banget, nggak kayak yang lainnya gitu. Oke, baik, kita sebut itu pikiran otomatis ya, karena kan itu munculnya cepat dan sering tanpa disadari oleh pikiran kita sendiri. Kalau kamu ingat lagi, selain kamu mengucap aku nggak pinter atau yang lain, adakah kalimat lain yang nggak ada kalimat lain nggak yang muncul di pikiran kamu saat itu? Kalimat lain ya, kalau aku pikir kayaknya aku bakal ketinggalan terus deh. Oke. Jadi kita punya dua pikiran otomatis. Yang pertama, yang utama itu aku nggak pinter. Yang kedua, aku bakal ketinggalan terus. Sekarang aku mau tanya, seberapa sering pikiran itu muncul? Hampir setiap hari atau cuma sesekali? Hampir setiap hari sih. Wajar banget kalau kamu berpikiran atau kepikiran kayak gitu. Wajar banget kalau akhirnya kamu capek secara mental. Sekarang lihat dampaknya ya. Waktu pikiran itu muncul, perasaan apa yang paling kuat kamu rasakan? Cemas, takut, kadang-kadang juga minder sama yang lainnya. Di antara, kan tadi yang kamu rasain cemas, takut, minder. Nah, dari tiga itu, kalau kita pakai skala dari 0 sampai 10, cemas ada di tingkat berapa itu? Kalau bagian cemas 8 mungkin. 8. Oke, terus di perasaan itu apa yang akhirnya kamu lakukan? Aku jadi kurang fokus belajar, jadi males-malesan. Oke, nih pola CBT-nya udah kelihatan ya, dari situasi, pikiran, perasaan, dan perilaku. Dan kita fokus untuk mengubah pikiran dulu nih, supaya perasaan dan perilakunya kita berubah. Karena pikiran itu adalah suatu acuan yang bisa merubah perasaan sama perilaku kita. Sekarang kita coba cek pikiran. Aku nggak sepintar itu. Menurut kamu, pikiran itu 100% fakta atau lebih ke asumsi kamu sendiri? Sebenarnya kalau dipikir-pikir lagi sih, itu kayaknya sih asumsi aku sendiri ya. Oke, sekarang kita uji pelan-pelan nih. Apa bukti yang paling kuat yang bikin kamu percaya kalau kamu itu gak pintar? Lebih ke ya biasa tertinggal, dan aku kadang suka
lambat atau nggak langsung paham gitu kalau dosen ngejelasin. Oke. Sekarang pertanyaannya, apakah hal yang nggak langsung kau paham itu berarti nggak pintar? Belum tentu juga sih. Nah, betul. Banyak orang butuh waktu berbeda untuk paham. Jadi nggak semua gimana ya, misalkan dalam satu kelas ada 30 orang, atau jangan 30 orang, ada 10 orang. Nah, nggak 10 orang itu waktu dosen menjelaskan atau guru menjelaskan, nggak semuanya langsung paham. Ada yang kapasitas otaknya langsung 5G, ada yang 4G, bahkan ada yang 2G. Nah, itu tuh apa ya, wajar, karena kan nggak semua yang tadi saya sebutkan, nggak semua orang itu kapasitas untuk daya mengingat atau daya pahamnya itu 100% langsung gitu tuh. Sekarang kita cari bukti deh sebaliknya. Pernah nggak kamu ngerasa materi setelah pernah nggak kamu bisa ngerti materi setelah belajar ulang? Misalkan nih, dosen menjelaskan pertemuan minggu ini A, nah di minggu depannya kamu ulang, nah kamu langsung ngerti gitu. Pernah nggak? Nah, apalagi kalau aku belajarnya pelan-pelan, gak terburu-buru dan lebih fokus. Nah, itu bukti kalau kemampuan kamu itu ada. Jadi kalau misalnya teman kamu ada di posisi kamu dan bilang aku nggak pintar, apa yang bakal kamu bilang ke dia? Mungkin aku bakal bilang, kamu tuh pintar, cuman kamu butuh waktu lebih sedikit untuk belajar lagi. Nah, kalau kamu punya pikiran itu, kenapa ke diri sendiri kamu nggak ngomong sebaik itu? Iya juga ya. Sekarang kita coba susun ya, pikiran alternatif yang lebih realistis, bukan yang terlalu positif tapi masuk akal. Kira-kira gimana? Aku masih belajar dan aku masih beradaptasi di lingkungan perkuliahan ini, dan itu kan bukan berarti aku nggak mampu. Oke, bagus. Sekarang kita cek lagi perasaan kamu. Kalau pakai pikiran baru itu, skala cemasnya jadi turun berapa? Yang tadinya kan awal pas saya tanya jadi 8, sekarang jadi berapa? Mungkin sekitar 4-5 kan lah. Wow, itu perubahan yang lumayan besar ya. Artinya pikiran mempunyai pengaruh kuat ke perasaan kamu. Oke. Sebelum sesi hari ini kita akhiri, aku mau tanya nih, aku mau kasih beberapa latihan kecil yang bisa kamu lakuin sampai kita ke pertemuan berikutnya. Latihan itu penting supaya yang kita bahas saat ini atau hari ini bisa kamu terapi di kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama itu namanya jurnal refleksi singkat. Misalnya, setiap malam sebelum tidur coba jawab satu pertanyaan ini di notes. Di notes sampai aja, hal kecil apa yang sudah kamu usahakan hari ini di perkuliahan. Kamu tulis tuh di notes HP kamu. Walaupun cuma baca satu halaman atau datang ke kelas tepat waktu, itu tetap dihitung gitu ya. Wah, jadi nggak perlu hal-hal besar gitu ya, kayak prestasi gitu. Nggak perlu. Jadi
kamu datang ke kelas tepat waktu sebelum dosen datang pun itu udah termasuk jurnal refleksi singkat gitu. Itu justru bisa latih kamu buat lebih menghargai proses. Jadi untuk homework yang kedua itu ada latihan perilaku bertahap atau behavioral activation. Kita juga mau ngurangin kebiasaan menghindar tadi. Targetnya simpel, belajar 30 menit per hari. Pilih satu mata kuliah yang bikin kamu cemas, yang paling bikin kamu cemas. Pakai timer. Kalau udah selesai berhenti. Kalau suatu hari kamu cuma sanggup 15 menit, itu tetap oke aja gitu. Kalau kayak gitu rasanya lebih ringan. Betul, kita bangun konsisten dulu, bukan kesempurnaan. Jadi misalkan bagi kamu 30 menit tuh keberatan, bahkan 15 menit keberatan, 10 menit gak apa-apa. Jadi yang penting dari 10 menit ntar bertahap, misalkan 10 menit, ntar minggu depan lagi bisa 30 menit gitu kan. Jadi yang kita utamakan di sini itu adalah konsistennya dulu. Yang ketiga itu adalah latihan self talk positif realistis. Setiap kali misalnya pikiran negatif kamu itu muncul lagi, kamu latih ngomong ke diri kamu sendiri nih. Misalnya, aku memang belum paham sekarang, tapi aku sedang belajar. Semester 1 itu masanya untuk adaptasi, wajar kalau emang masih kesulitan. Ulang kalimat itu di dalam hati pelan-pelan. Jadi misalnya kamu ngerasa lagi apa yang tadi kamu bilang ke saya, misalkan saya nggak pintar, kamu bilang aja, aku memang belum paham, bukan berarti aku nggak pintar gitu ya, tapi sekarang aku sedang belajar untuk bisa lebih paham lagi. Awalnya pasti agak aneh sih. Ya pasti agak aneh kalau emang kayak apa sih kok ngomong sendiri gitu tuh, ya wajar aja. Tapi makin sering dilatih, pikiran kamu itu makin terbiasa. Jadi pikiran kamu terbiasa, nanti dari perilaku kamu juga bakal terbiasa juga hal-hal yang positif gitu ya. Untuk yang ke terakhir deh, eksperimen pikiran atau behavioral eksperimen. Aku mau coba kamu satu eksperimen kecil. Pikiran kamu bilang aku nggak pinter. Sekarang kita uji pikiran itu. Minggu ini coba bertanya 1 kali di kelas atau diskusi sebentar sama satu teman kamu. Lihat hasilnya, lalu catat apakah hasilnya seburuk itu yang kamu bayangkan. Oke kak, aku coba. Nah jadi setiap pikiran aku nggak pinter gitu ya, aku nggak pinter, misalkan kamu emang nggak pinter, coba kamu cari, kamu tuh sebenarnya bukan nggak pinter, gimana ya, mungkin kamu belum paham. Nah jadi apa yang belum kamu paham pada pelajaran saat itu mungkin bisa kamu tanyakan atau ntar diskusi sama teman-teman kamu ya. Oke, kita udah sampai di bagian akhir sesi ya hari ini. Sebelum kita benar-benar menutup, aku mau sedikit rangkum apa yang sudah kita bahas bareng nih. Ya kak. Hari ini kita ngobrol tentang perasaan kamu sebagai mahasiswa semester 1, terutama rasa cemas dan minder yang sering muncul di pikiran kamu atau yang sering muncul di perkuliahan. Kita juga udah mengenali pikiran otomatis yang sering muncul seperti aku nggak pintar dan aku nggak
aku bakal ketinggalan. Dan kita lihat bagaimana pikiran itu berpengaruh ke perasaan dan perilaku kamu. Iya Kak. Kita juga latihan menantang pikiran negatif itu dan menggantinya dengan pikiran yang lebih realistis. Misalnya, aku masih proses belajar dan adaptasi. Dari situ, kamu sendiri ngerasa kecemasannya sudah mulai berkurang kan? Iya, rasanya lebih ringan. Oke, alhamdulillah. Terus kita juga udah sepakat beberapa homework CBT yang bisa kamu coba nih, seperti menjerat pikiran, belajar bertahap, dan latihan self talk gitu. Iya. Sebelum kita akhir, aku pengen tahu dulu nih, gimana perasaan kamu setelah sesi hari ini? Lebih lega, lebih agak tenang lah. Terus jadi nggak terlalu nyalain diri sendiri. Oke, terima kasih udah mau jujur dan terbuka hari ini. Ini bukan hal yang mudah untuk kamu cerita atau untuk kamu berbagi sama saya, dan kamu sudah melakukannya dengan baik. Ingat ya, proses itu butuh butuh adaptasi waktu atau butuh waktu, dan kamu nggak sendirian ngejalaninnya. Iya Kak, makasih banyak ya Kak. Sama-sama, kita lanjutkan lagi di sesi berikutnya untuk lihat perkembangan kamu dan evaluasi yang udah kamu coba. Kalau di tengah-tengah kamu ngerasa kewalahan, jangan ragu untuk minta cerita atau cerita untuk minta bantuan gitu ya. Iya Kak, pasti. Baik, kalau begitu sesi konseling hari ini kita cukupkan hari ini. Terima kasih untuk waktunya karena sudah mau meluangkan dan sudah mau datang dan sudah berusaha untuk diri kamu sendiri. Semoga setelah ini kamu bisa menjalani perkuliahan dengan lancar, dengan lebih tenang sampai ketemu di sesi berikutnya ya. Iya Kak, terima kasih Kak. Sama-sama.